Naik motor, dengar lagu Thor monitor. Biar lebih laju jangan kasih kendor. Sapu rasa memang paling gacor. Gas terus sampai bocor. Le manis sekali, le imut sekali, le lirik-lirik jauh. Salting nih kakak sampai. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses memproduksi barang pada suatu periode tertentu berdasarkan apa yang telah diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan lainnya. Tujuan perencanaan produksi antara lain, yang pertama, agar perusahaan dapat melakukan produksi secara efektif dan efisien. Kedua, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Tiga, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Perencanaan produksi dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, melihat 1 tahun ke depan dan dibuat berdasarkan pertimbangan kondisi umum, perilaku pesaing, perilaku konsumen, situasi politik, dan situasi sosial. 2. Perencanaan jangka menengah. Horizon perencanaan dengan rentang waktu antara 1-12 bulan yang dikembangkan berdasarkan perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. 3. Perencanaan jangka pendek. Horizon perencanaan dengan rentang waktu kurang dari 1 bulan. Contoh kegiatannya adalah penjadwalan, perakitan produk akhir, dan pengendalian kegiatan produksi. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah penentuan jumlah kapasitas yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Boyer dan Vermont pada tahun 2015, langkah-langkah perencanaan kapasitas untuk 1-5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan perkiraan masa depan. Selanjutnya, identifikasi gap antara kapasitas yang tersedia dengan permintaan masa depan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Terakhir, mengembangkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun strategi perluasan kapasitas, yang pertama, leading demand with one-step expansion. Strategi ini menguntungkan bagi perusahaan karena biaya pengadaan hanya dilakukan dalam sekali waktu, namun beresiko jika pertumbuhan permintaan konstan. 2. Leading demand with incremental expansion. Strategi ini digunakan saat ketersediaan stok selalu ada setiap waktu untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi. 3. Attempts to have an average capacity with incremental expansion. Strategi ini fokus pada pemenuhan permintaan secara tepat sehingga pada saat permintaan rendah, stok persediaan akan berlebih dan saat permintaan tinggi maka perusahaan akan kekurangan stok persediaan. Yang keempat, lagging demand with incremental expansion. Strategi ini menguntungkan perusahaan karena rendahnya biaya investasi, karena perusahaan menunda peningkatan kapasitas hingga kapasitas tidak mencukupi permintaan yang ada. Bill of Materials atau BOM adalah daftar lengkap bahan baku, komponen, subperakitan, dan kuantitas yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk jadi dalam manajemen operasional. BOM berfungsi sebagai resep produksi yang mendukung perencanaan kebutuhan material atau MRP, pengendalian inventaris, dan estimasi biaya secara akurat, sehingga meminimalkan downtime dan pemborosan. Dokumen ini biasanya disusun untuk menunjukkan struktur produk dari level atas hingga komponen terkecil. Jenis utama BOM 1. Engineering BOM atau EBOM. Fokus pada desain produk dari perspektif teknik. Yang kedua, Manufacturing BOM atau MBOM. Disesuaikan untuk proses produksi aktual termasuk urutan perakitan. Yang ketiga, Sales BOM. Digunakan untuk penawaran harga ke pelanggan. Manfaat utamanya mencakup optimalisasi proses produksi dan pengendalian biaya di perusahaan manufaktur. Strategi Product Positioning. Strategi Product Positioning adalah upaya menciptakan persepsi unik produk di benak konsumen agar menonjol dibanding kompetitor. Dalam manajemen operasional, konsep ini mendukung keputusan produksi seperti desain produk, pengendalian kualitas, dan efisiensi proses untuk mewujudkan positioning tersebut secara operasional.
Menerapkan positioning melalui pemilihan proses produksi yang selaras dengan citra produk. Misalnya, fokus pada kualitas tinggi untuk positioning premium atau efisiensi biaya untuk positioning terjangkau. Hal ini mempengaruhi rantai pasok, kapasitas, dan inovasi produk agar sesuai target pasar. Strategi utama 1. Berdasarkan atribut atau manfaatnya, yaitu tekankan fitur unik seperti daya tahan. Yang kedua, berdasarkan harga kualitas, tawarkan nilai terbaik. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan atau pesaing, bedakan dari kompetitor via keunggulan operasional. Selanjutnya ada peramalan permintaan atau demand forecasting. Adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Contohnya kuantitas, waktu, dan lokasi. Berdasarkan data historis atau pertimbangan subjektif. Tujuannya adalah meminimalkan ketidakpastian agar perusahaan bisa bersiap. Selanjutnya, metode peramalan permintaan. Secara garis besar dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, kuantitatif, data driven. Ada time series, menggunakan data masa lalu untuk prediksi masa depan. Contoh, moving average atau rata-rata bergerak, dan exponential smoothing. Selanjutnya, kausal, mencari hubungan sebab akibat. Contoh, regresi linear. Misalnya, hubungan antara biaya iklan dengan jumlah penjualan. Dan yang kedua ada kualitatif atau judgmental. Ada metode Delphi atau konsensus panel ahli secara anonim. Terus ada opini eksekutif atau diskusi manajer tingkat atas, dan survei pasar, mengambil input langsung dari calon konsumen. Lalu ada perencanaan produksi agregat atau aggregate production planning. Strategi jangka menengah 3-18 bulan untuk menentukan kapasitas produksi total. Kata agregat berarti kita belum bicara soal satu persatu jenis barang atau SKU, melainkan kelompok produk secara keseluruhan. Misal, total liter cat, bukan warna merah atau biru. Selanjutnya, metode perencanaan agregat. Manajer biasanya menggunakan metode heuristik berdasarkan logika praktis untuk memilih strategi. Yang pertama, chase strategy, mengikuti fluktuasi permintaan dengan mengubah jumlah tenaga kerja. Rekrut atau PHK, produksi sama dengan permintaan. Yang kedua, level strategi, menjaga laju produksi tetap stabil. Jika permintaan turun, barang disimpan di gudang. Sebaliknya, jika naik, stok di gudang dikeluarkan. Yang terakhir ada hybrid atau mixed strategy, kombinasi keduanya. Misalnya, produk tetap stabil tapi menggunakan lembur atau overtime atau subkontrak jika ada lonjakan pesanan mendadak. Master Production Schedule adalah rencana induk produksi yang berisi jadwal produksi produk jadi dalam periode tertentu, biasanya mingguan atau bulanan. MPS menjelaskan produk apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan waktu produksinya. Master Production Schedule berfungsi sebagai penghubung antara permintaan pasar dengan aktivitas produksi di dalam perusahaan. Tujuan Master Production Schedule yang pertama adalah memastikan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar, yang kedua menghindari kekurangan atau kelebihan produksi, yang ketiga menjadi dasar bagi perencanaan bahan baku dan sumber daya, yang keempat membantu pengendalian jadwal produksi. Dasar penyusunan Master Production Schedule. Master Production Schedule disusun berdasarkan beberapa informasi antara lain peramalan permintaan (forecast), pesanan pelanggan, persediaan awal produk jadi, dan kapasitas mesin dan tenaga kerja. MRP, Material Requirements Planning,
adalah sistem perencanaan kebutuhan material atau bahan baku yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan jadwal produksi yang telah ditentukan dalam Master Production Schedule. Material Requirements Planning membantu perusahaan mengetahui bahan apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan kapan harus dipesan. Tujuan Material Requirement Planning yang pertama adalah menjamin ketersediaan bahan baku saat produksi berlangsung. Yang kedua, mengatur waktu pemesanan bahan secara tepat. Yang ketiga, menekan biaya persediaan. Yang keempat, menghindari keterlambatan produksi. Komponen utama Material Requirements Planning adalah MRP membutuhkan 3 data utama, yaitu Master Production Schedule, yaitu sebagai input utama, kemudian Bill of Material, daftar komponen penyusun produk, dan catatan persediaan untuk stok bahan yang tersedia. Kesimpulan, perencanaan produksi merupakan proses penting untuk memastikan kegiatan produksi berjalan efektif dan efisien sesuai dengan permintaan pasar. Perencanaan kapasitas membantu menyesuaikan kemampuan sumber daya dengan target produksi. Sementara BOM dan produk positioning mendukung kelancaran produksi serta kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen. Peramalan permintaan menjadi dasar dalam penyusunan agregat production planning agar produksi dan kapasitas tetap seimbang. Selanjutnya, MPS dan MRP berperan dalam menjadwalkan produksi serta mengatur kebutuhan bahan baku secara tepat waktu. Integrasi seluruh proses ini membantu perusahaan mencapai efisiensi biaya, ketepatan produksi, dan kepuasan pelanggan.